Penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease atau yang disebut dengan COVID-19 pastinya tidak sama dengan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun sebelumnya. Diambil dari data.covid19.go.id per 15 Juni 2020, ada 94% siswa atau peserta didik berada di zona kuning, oranye, dan merah yang tersebar dalam 429 kabupaten atau kota dan hanya 6% siswa yang ada pada zona hijau dalam 85 kabupaten atau kota. Ini artinya hanya 6% peserta didik yang dapat memulai pembelajaran secara tatap muka di satuan pendidikan, dan itu pun secara bertahap. Sedangkan 94% peserta didik belajar dari rumah secara penuh sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, melihat permasalahan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Surat edaran tersebut berisikan tentang metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan jarak jauh dalam jaringan atau kita disebut dengan daring. Kemudian yang kedua ada pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau disebut dengan luring, yang dapat dipilih sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Salah satu media pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan secara daring adalah rumah belajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Idiwo Made Sukartike, saya guru di SMK Negeri 1 Bangli, Provinsi Bali. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana seorang guru di dalam mengelola ataupun menerapkan belajar dari rumah memanfaatkan portal rumah belajar. Portal rumah belajar dapat diakses melalui halaman belajar.kemdikbud.go.id atau dapat di-download pada smartphone berbasis Android ataupun iOS. Portal rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar memiliki 4 fitur utama, yaitu kelas digital, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Beberapa fitur pendukung lainnya yaitu peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dengan berbagai fitur yang dimiliki portal rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memanfaatkan rumah belajar, salah satunya adalah model pembelajaran SOLE, yaitu singkatan dari Self Organized Learning Environment, yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran SOLE. Langkah pertama adalah pertanyaan atau question. Langkah ini memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Kali ini, saya contohkan memberikan materi mengenai puisi. Jadi, pertanyaannya adalah, apa itu puisi? Pertanyaan ini dapat disampaikan dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Group. Langkah kedua yaitu investigasi atau investigate. Peserta didik membentuk kelompok dan berkolaborasi satu dengan yang lainnya menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap materi puisi.
Pada tahapan ini, peserta didik mencari informasi mengenai puisi di fitur sumber belajar atau fitur karya bahasa dan sastra yang terdapat pada portal Rumah Belajar. Peserta didik juga dapat mencari informasi pada sumber-sumber lainnya di internet. Langkah terakhir yaitu mengulas atau review. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Dalam hal ini, peserta didik menyampaikan hasil penemuan mereka terhadap informasi puisi dan disampaikan melalui WhatsApp group berupa video. Sekian penyampaian saya sebagai seorang guru dalam mengelola ataupun menerapkan model pembelajaran belajar dari rumah, memanfaatkan portal Rumah Belajar. Ayo belajar bersama Rumah Belajar. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pandemi ini kita melakukan proses belajar mengajar di rumah saja. Nah, pada saat belajar di rumah saja, saya menggunakan aplikasi Rumah Belajar yang sangat membantu dalam proses pembelajaran saya. Jadi, terima kasih Rumah Belajar. Aplikasi Rumah Belajar menyediakan aneka sumber belajar, bahan ajar, dan fasilitas komunikasi dalam mendukung pembelajaran. Dengan aplikasi Rumah Belajar, kita bisa lebih mudah menguasai materi dan mendapat video virtual pembelajaran. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo belajar di Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih Rumah Belajar. Dengan aplikasi Rumah Belajar dapat membantu proses belajar siswa di rumah dan proses belajar pun menjadi menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajar siswa di rumah. Ayo tetap belajar dengan aplikasi Rumah Belajar. Terima kasih Rumah Belajar. Halo teman-teman, aplikasi Rumah Belajar mempermudah kita untuk belajar dan kita dapat belajar di mana saja. Terima kasih Rumah Belajar. Dengan adanya aplikasi Rumah Belajar, kita bisa belajar di rumah dengan siapapun. Terima kasih Rumah Belajar. Dengan adanya Rumah Belajar, saya lebih mudah dan lebih giat untuk belajar di rumah. Terima kasih Rumah Belajar. Dengan aplikasi Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih Rumah Belajar. Dengan aplikasi Rumah Belajar dapat memudahkan kita belajar dimanapun kita berada. Dan juga kita dapat dengan mudah menguasai materi yang diberikan. Terima kasih Rumah Belajar. Dengan aplikasi Rumah Belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.